Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosiful Akli dengan NPM 202043501267. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo program saya dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Murid Baru dengan metode SAW di SDK Madani Al-Wasiyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini. Dikarenakan oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penerimaan murid baru di SDK Madani Al-Wasiyah, yang saat ini masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang lama, serta berpotensi menimbulkan human error. Metode konvensional menjadi kurang memadai seiring meningkatnya jumlah pendaftar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang sistem pendukung keputusan berbasis teknologi menggunakan metode Simple Additive Weighting. Metode SAW dipilih karena dapat memberikan penilaian objektif berdasar kriteria yang ditentukan, memungkinkan seleksi calon murid dilakukan secara sistematis dan efisien. Diharapkan, sistem ini dapat meningkatkan kualitas penerimaan murid baru, mengurangi risiko kesalahan penilaian, dan memastikan bahwa calon murid yang diterima sesuai dengan standar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan demo program saya dengan judul SPK Penerimaan Murid Baru dengan metode SAW di SDK Madani Al-Wasiyah. Yang pertama kita buka adalah SAMPIMnya terlebih dahulu. Kita klik pada bagian Start, Apache dan MySQL. Pastikan Apache dan MySQL berstatus running dan bumbunya hijau seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam website. Apabila jika kita berhasil masuk, kita akan dibawa ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard berisi tentang total data, yaitu data kriteria berjumlah 4, data alternatif berjumlah 13, data subkriteria berjumlah total 19. Di sini terdapat navbar, itu dashboard, menu data. Menu data di sini terbagi menjadi 3, yaitu data kriteria, data alternatif, data subkriteria. Selanjutnya ada penilaian awal, proses perhitungan, hasil perhitungan, laporan. Laporan di sini terbagi menjadi 2, cetak normalisasi dan cetak rankingan. Selanjutnya informasi lain yaitu tentang SPK dan cara penggunaan. Yang pertama kita ke halaman menu data. Kita klik menu data kriteria. Pada halaman data kriteria terdapat nama, nilai bobot, atribut, opsi, dan kode. Pada opsi di sini terdapat edit data, hapus data. Di sini admin dapat menambahkan data kriteria. Contoh kita masukkan data jarak, bobotnya 0,1, atributnya kita pakai benefit. Kita klik simpan. Admin juga dapat mengubah dan menghapus data kriteria. Sebagai contoh, kita akan mengedit kriteria jarak. Kita akan mengubahnya menjadi cost, edit. Lalu kita coba hapus kriteria jarak. Pada data kriteria terdapat juga cetak laporan. Pada laporan data kriteria terdapat tabel nomor, nama kriteria, nilai bobot, dan atribut.
Selanjutnya, kita akan masuk ke menu data alternatif. Pada halaman data alternatif, terdapat nama-nama murid yang telah mendaftar dan telah diinput. Tabel alternatif berisi kode, nama murid, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Admin dapat melakukan tambah data, edit data, hapus data, dan cetak laporan. Pertama, saya akan mencoba menambah data alternatif. Kita masukkan nama Akli. Kita klik simpan. Kemudian, apabila ingin mengubah data alternatifnya, bisa dilakukan pada tombol edit. Kita ubah alamatnya menjadi Jakarta. Kita klik edit. Dan otomatis Akli tadi akan berubah menjadi alamatnya menjadi Jakarta. Apabila ingin menghapus data alternatifnya, bisa dilakukan dengan menekan tombol ikon sampai di sini. Kita klik hapus. Dan data Akli menjadi terhapus. Jika admin ingin mencetak laporannya, tinggal klik tombol cetak laporan yang terletak pada pojok kanan halaman, yaitu tombol cetak laporan. Kita klik cetak laporan. Pada laporan data alternatif terdapat tabel yaitu nomor, nama murid, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya kita masuk ke data subkriteria. Pada halaman subkriteria terdapat tabel, kode, kriteria, dan subkriteria. Pada tabel subkriteria, kita dapat masukkan subkriterianya. Masukkan subkriteria. Pada halaman ini terdapat tabel, nomor, kriteria, subkriteria, keterangan, dan nilai. Apabila kita ingin menambah subkriteria, kita harus menginput subkriteria. Kita sebagai contoh, subkriteria membacakan yaitu tidak bisa. Kita pakai simbol T. Keterangannya tidak bisa. Nilainya 0,1. Kita klik simpan. Otomatis tabel dari subkriteria tidak bisa akan muncul sebagai nomor 6. Apabila ingin mengeditnya, bisa diklik pada tombol edit data seperti ini. Kita ubah nilainya menjadi 0,11. Edit. Kita masuk ke subkriteria membacakan. Otomatis nilainya akan berubah menjadi 0,11. Apabila ingin menghapus datanya, kita tinggal klik ikon sampah. Lanjut ke penilaian awal.
Pada halaman penilaian awal berisi tabel, kode, nama murid, penilaian, dan opsi. Apabila penilaian sudah di-input, maka tampilannya akan berubah menjadi penilaian terinput. Di sini ada dua opsi, yaitu lihat data dan edit data. Apabila kita mengklik lihat data, kita akan melihat nilai-nilai dari kriteria, dari alternatif. Kita coba input alternatif, yaitu yang ke-13, yaitu Rosiful. Kita masukkan penilaian. Lalu kita klik simpan. Apabila kita ingin mengeditnya, kita tinggal menekan tombol edit penilaian. Kita klik simpan. Kita lihat datanya di sini. Isinya udah berubah menjadi 0,4. Selanjutnya yaitu proses perhitungan. Pada halaman proses perhitungan, terdapat tabel alternatif dengan kriteria yang sudah ditentukan. Pada kriteria tersebut, sudah diinput dari nilai dari masing-masing alternatif pada proses penilaian. Jika ingin memproses penilaian, tinggal menekan tombol hitung di bawah ini. Ketika menekan tombol hitung, kita akan otomatis dibawa langsung ke halaman hasil perhitungan. Pada halaman hasil perhitungan, terdapat tabel yang berisi hasil normalisasi, hasil preferensi, dan perankingan. Kita masuk dulu ke halaman hasil normalisasi. Pada hasil normalisasi, data sudah dihitung secara otomatis oleh sistem dengan metode SAW. Begitu juga dengan hasil preferensi dan perankingan. Pada hasil preferensi, terdapat tabel nomor, nama murid, dan hasil preferensi. Lalu kita lanjut ke perankingan. Pada hasil hitung perankingan terdapat tabel nama murid, nilai akhir, peringkat, dan keterangan. Lanjut ke laporan. Di sini terdapat dua laporan. Yang pertama kita masuk ke cetak normalisasi. Pada halaman ini terdapat tabel nomor, nama murid, membaca Al-Quran, usia, halaman, dan kelancaran komunikasi. Apabila admin ingin mencetak laporannya, admin tinggal menekan tombol cetak laporan. Pada laporan hasil normalisasi terdapat tabel, yaitu nomor, nama murid, membaca Al-Quran, usia, hafalan, dan kelancaran komunikasi. Kita lanjut ke laporan cetak perankingan. Pada cetak perankingan terdapat tabel, yaitu nomor, nama murid, jenis kelamin, nilai akhir, dan keterangan. Di sini nama saya terdapat di nomor 1, menjadi lulus terbaik. Apabila admin ingin mencetak laporannya, tinggal klik cetak laporan di sini. Klik cetak laporan. Pada laporan hasil perankingan terdapat tabel, yaitu nomor, nama murid, jenis kelamin, nilai akhir, dan keterangan.
Lanjut ke informasi lain, yaitu ada dua tentang SPK dan cara penggunaan. Cara penggunaan sendiri yaitu cara-cara atau langkah-langkah penggunaan SPK penerimaan murid baru. Bila selesai menggunakan webnya, tinggal menekan tombol keluar atau logout di sini. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.